Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau dan siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat asli, alhamdulillah masih bersama eh, kajian atau dalam kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di beberapa pembahasan yang lalu masih dalam hal yang berkaitan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang hari ini insyaallah juga kita akan melanjutkan langsung di halaman 473 ya, 473 dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Baik, kita langsung saja mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wal mahabbatu laha athar wa tawabi' wa lawazim wa ahkam. Dan kecintaan itu memiliki athar, pengaruh atau sesuatu yang membekas, wa tawabi', hal-hal yang mengikutinya, wa lawazim, konsekuensinya, ya, wa ahkam, dan hukum-hukumnya. Sawa'un kanat mahmudah am madhmumah, baik itu kecintaan yang terpuji atau kecintaan yang tercela. Nafi'ah au dharrah, baik itu kecintaan yang memberikan manfaat atau kecintaan yang mendatangkan mudarat. Minadz-dzauqi wal wajdi wal halawati wasyauq. Ya, di antaranya adalah dzauq, ya, semacam rasa gitu. Al wajd, indra, wal halawa. Al wajdu di sini masih bisa dikatakan sama antara indra atau rasa gitu ya. Wal halawa, manisnya, atau syauq, kerinduannya. Wal uns, uns itu artinya dekat, nyaman gitu ya. Wal ittisal bil mahmubi wal qurbi minhu, hubungan antara yang dicinta dengan dan merasa dekat dengannya. Wal infisali anhu wal bu'du minhu, juga saat berjauhan pun terasa gitu. Dan wasudd wal hijran wal farh was surur, kebahagiaan, kesenangan. Al buka wal huzn, nangis dan kesedihan. Wa ghairu dzalika min ahkamiha wa lawazimiha. Jadi di antara konsekuensinya seseorang mencintai sesuatu itu, baik cinta yang manfaat atau mendatangkan mudarat, baik cinta yang terpuji dan tercela, pasti ada hal-hal demikian yang tadi saya sebutkan. Ada rindunya ketika berjauhan, ada merasa nyaman ketika berdekatan, ada merasakan kesedihan apabila berpisah, merasakan kebahagiaan, tangis, bahagia dan lain sebagainya. Itu bagian dari lawazim, konsekuensi seorang yang mencintai. Seperti itu ya. Seorang yang mencinta dia akan merasakan hal-hal yang ada kaitannya dengan rasa, ya, ada kaitannya dengan rasa. Wal mahabbatul mahmudatu hiyal mahabbatun nafi'atu allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi.
Kecintaan yang terpuji itu adalah kecintaan yang bermanfaat, yang mendatangkan bagi orang tersebut apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi kecintaan yang terpuji itu apabila seseorang mencintai sesuatu yang dengan mencintai hal tersebut mendatangkan kebahagiaan, keuntungan dunia dan akhiratnya. Wa hadhil mahabbah hiya unwanu sa'adatihi. Adapun kecintaan yang model seperti ini adalah tanda kebahagiaannya. Masya Allah. Wadh-dharrah hiya allati tajlibu li sahibiha. Adapun kecintaan yang mendatangkan kemudaratan adalah kecintaan yang memberikan bahaya atau kemudaratan bagi orang tersebut, baik mudarat untuk dunia dan akhiratnya. Wa hiya unwanu syaqawatihi, dan ini pun menjadi tanda-tanda kehinaan dan kesengsaraannya. Jadi ada dua model kecintaan tadi. Ada kecintaan yang terpuji, yang sudah pasti mendatangkan kebahagiaan bagi orang tersebut, baik kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan model orang kedua yang mencintai dengan cinta yang membahayakan, kecintaan yang mudaratkan, yang cinta ini hanya mendatangkan kesengsaraan bagi orang yang melakukannya. Baik, wa ma'lumun annal hayya al-'aqila la yakhtaru mahabbata ma yadurruhu wa yushqiyahu. Dan sudah maklum gitu ya, bahwa orang yang hidup, yang berakal, siapapun ya, maka dia tidak akan memilih kecintaan yang membahayakan dirinya dan juga membuat ia sengsara. Orang yang berakal, ya, manusia berakal, terlebih dia seorang muslim, dia tidak akan memilih cinta model ini. Sebab kecintaan ini akan mendatangkan kerugian saja. Kerugian, kesengsaraan, kehinaan, bahkan di dunia, bahkan di akhirat. Wa innama yasdaru dzalika an jahlin wa dhulm. Kalaupun ada orang yang hidup, ya, tapi kok dia lebih memilih cinta yang model seperti tadi saya katakan, maka tidaklah itu keluar atau bersumber dari kebodohan dan kezaliman. Fa innan nafsa qad tahwi atau qad tahwa ma yadurruha wa la yanfa'uha. Wa dzalika dhulmun min al-insan li nafsihi imma bi an takuna jahilatan bihali mahbubiha bi an tahwa asy-syai'a wa tuhibbahu ghaira alimatin bima fi mahabbatihi min al-mudharrah. Karena sesungguhnya jiwa itu qad tahwa, kadang ya, dia menyukai, mencintai sesuatu yang mencelakakannya gitu ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan itu bentuk kezaliman seorang manusia kepada jiwanya, kepada dirinya sendiri. Disebabkan mungkin karena kebodohan tentang siapa yang dicintainya, tentang apa yang dicintainya, kondisi yang ia cintai, atau juga dia tidak tahu tentang hal-hal yang menjadikan hal-hal yang bisa memudaratkan sebab cintanya tersebut, gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang berakal, orang yang hidup itu dia akan mencintai hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun ada orang yang mencintai hal-hal yang tidak bermanfaat, itu pasti karena kezaliman dirinya dan kebodohan. Dan memang jiwa itu terkadang salah mencintai. Dia senang, dia punya syahwat untuk mencintai hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal itu sangat berbahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wa hadza halun man ittaba'a hawahu bighairi ilm. Orang yang semacam itu tadi adalah kondisi orang yang terus mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Ya, dia lebih memilih cinta-cinta yang menjerumuskan. Dia lebih memilih cinta-cinta yang menyengsarakannya di dunia dan di akhiratnya.
wa imma alimatan bima fi mahabbatihi minal, atau kadang dia sadar juga sebabnya dia memilih itu, kadang dia juga tahu itu padahal ada kerusakan dari apa yang ia cintai tersebut. Ia memiliki bahaya, mudarat dan lain-lain. Lakin tu'thiru hawaha ala ilmiha. Tapi kadang hawa nafsunya lebih diutamakan, didahulukan daripada ilmunya. Wa qad tatarakkabu mahabbataha min amrayn, dan cintanya itu terdiri dari dua hal. I'tiqadun fasid wa hawan madmum. Eh, keyakinan yang rusak dan hawa nafsu yang tercela. Wa hadha halun man ittaba'a dhanna wa ma tahwal anfus. Dan ini model atau kondisi orang-orang yang lebih mengedepankan prasangka-prasangkanya ia dan juga mengedepankan hawa nafsunya. Fala taqaul mahabbatul fasidah illa min jahrin wa i'tiqadin fasid. Tidaklah kecintaan yang rusak itu terjadi melainkan karena disebabkan oleh kebodohan dan keyakinan yang rusak. Au hawan ghalib, atau hawa nafsu yang lebih mendominasi. Au ma tarakkibu min au tarakkaba min dzalik, atau apapun yang mengikut di situ juga. Wa ana ba'dahu ba'dan, dan saling menumpuk, saling bantu satu dengan yang lainnya. Fatunfiqu syubhatan yashtabihu bihal haq bil batil tuzayyinu laha amral mahbub. Yang nantinya akan ada syubhat di mana akan agak mirip gitu, tushbihu ya, yashtabihu, atau ya agak-agak mirip sesuatu yang batil dilihat hak karena terkait dengan orang yang ia cintai atau sesuatu yang ia cintai. Ya cari-cari pembenaran misalkan. Wa syahwatun tad'uhu ila husuli. Juga karena ada syahwat yang terus memanggil, mengajak, mendorong untuk bisa menggapainya. Fayatasa'adu jaishu syubhati wasyahwa ala jaishil aqli wal iman wal ghalbatu li aqwahuma. Kata Ibnu Qayyim, maka saling membantu nih antara pasukan syahwat dan syubhat, yang dia satu pasukan sendiri, dengan pasukan akal sehat dan iman. Dan kata Ibnu Qayyim, ini akan ada pertempuran terus di jiwa seseorang. Kata Ibnu Qayyim, wal ghalabah li aqwahuma. Yang menang yang lebih mendominasi, yang lebih kuat dari itu. Kalau yang lebih kuat dalam jiwa seseorang itu akal sehat dan imannya, pasti dia akan meninggalkan cinta yang tidak bermanfaat itu. Tapi apabila yang lebih kuat adalah syubhat dan syahwatnya, maka sudah pasti bahkan ia jatuh ke dalam cinta yang membahayakan tersebut. Wa idza arafa hadha fatawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbah lahu hukmu matbu'ihi. Apabila telah kita ketahui perkara ini, maka tawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbah lahu hukmu matbu'ihi. Setiap ada apa hal-hal yang ngikut di belakang kecintaan itu, maka baginya sama dihukumi dengan kecintaan yang dipunya ikut-ikut apa hal-hal yang ada di belakangnya tersebut, kira-kira gitu. Fal mahabbatun nafi'ah al mahmudah allati hiya unwanu sa'adatil 'abdi tawabi'uha kulluha nafi'atun lahu. Iya, sebagaimana kita tahu, cinta yang bermanfaat bagi seorang hamba itu, yang itu merupakan tanda dari kebahagiaan seorang hamba tersebut, maka hal-hal yang ngikut di belakangnya seluruhnya pasti akan bermanfaat. Gitu ya. Hukmuha hukmu matbu'ihi. Hukumnya ya dihukumi dengan sebagaimana hukum cintaan yang manfaat tadi. Fa in baka nafa'ahu, dia kalaupun menangis karena sesuatu cinta yang bermanfaat baginya, pasti cintanya pasti tangisannya pun bermanfaat. Kalaupun harus bersedih, maka sedihnya bermanfaat. Wa fa in hazin nafa'ahu. Kalau dia harus bersedih, sedihnya bermanfaat. Wa in farih nafa'ahu. Kalau dia gembira, gembiranya itu mendatangkan manfaat. Wa in qabad nafa'ahu. Wa in basat nafa'ahu. Kalau ada yang tertahan, kalau ada yang dimudahkan, itu pun pasti bermanfaat untuknya. Fahuwa yataqallabu fi manazilil mahabbah wa ahkamiha fi mazidin wa ribhin wa quwwah.
maka itu hanya berbolak-balik, hanya di situ-situ aja, di bawah naungan cinta yang hakiki, yang manfaat tadi. Ya, dia akan hanya bertambah atau semakin kuat. Ya, seseorang misalnya, dia mencintai Allah, kemudian ada hal-hal yang membuat dia sedih. Contoh, dia meninggalkan sesuatu, yang itu dia harus tinggalkan dan meninggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia sedih karena meninggalkan itu. Nangisnya dia bisa jadi karena dia lebih memilih Allah, maka cintanya itu manfaat, maka nangisnya itu manfaat. Seseorang yang mencintai Allah, kemudian dia bergembira, dia merasakan kesenangan, maka kesenangan itu manfaat. Artinya ada hukum yang mengikut dari di belakang setiap konsekuensi sebuah cinta tadi ya. Ya sedih, ya rasalah, ya sedih, ya senang, ya gembira, ya rindu, ya sedih kalau berpisah dan lain sebagainya. Wal mahabbatud dharrah al-madmumah, dan kecintaan, adapun kecintaan yang berbahaya dan tercela, tawabi'uha wa atharuha kulluha dharrah li sahibiha. Maka hal-hal yang menjadi konsekuensi di belakangnya, apapun yang berada di belakangnya, nangisnya, sedihnya, gembiranya, itu juga akan sangat berpengaruh, ikut ya, hukumnya sama. Mub'idatun lahu min rabbih, yang bagian di antaranya itu menjauhkan seseorang hamba dari Tuhannya. Kaifama taqallaba fi athariha wa nazala fi manazilih wa fi khasaratin wa bu'd. Bagaimanapun dia berpindah kondisi dari sedihnya, senangnya, tapi kecintaan ini bukan kecintaan yang manfaat, pasti ujungnya adalah hanya membuat semakin sengsara, menyesal, dan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Wa hadha sya'nu kullu fi'lin tawalada an ta'atin wa ma'siyah. Dan begini pun setiap amalan yang dilahirkan dari setiap ketaatan ataupun maksiat. Tawalada artinya mungkin yang bersumber, yang dilahirkan dari yang efek dari sebuah ketaatan atau kemaksiatan. Fa kullu ma tawalada an ta'ah fa huwa ziyadatun li sahbihi wa qurbah. Adapun hal-hal yang lahir dari kebaikan seseorang itu, maka itu adalah ziyadatun. Dia adalah tambahan kebaikan bagi seorang hamba dan qurbah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wa kullu ma tawalada 'anil ma'siyah fa huwa khusranun li sahibihi wa bu'd. Li sahibihi wa bu'd. Sebagaimana apapun yang dilahirkan dari sebuah kemaksiatan, maka ia hanya akan mewarisi atau mewariskan kesedihan, kesengsaraan, penyesalan, dan semakin jauh dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح. Maka di ayat pertama juga ini kan tentang setiap amal-amal soleh itu, apa-apa yang bersumber setelahnya itu, yang terakhir dari amal soleh itu juga kebaikan. Itu dihitung juga amal soleh. Itu ayatnya tadi. Dan di ayat kedua, wa akhbara fi tsaniyah anna a'malahumus salihah allati basharuha tuktab lahum anfusuha wal farqu bainahuma annal awwal laysa min fi'lihim wa innama tawallada anhum fuktiba lahum bihi amal salih. Jadi gini, ada amalan yang bukan secara langsung kita kerjakan, tapi itu lahir dari buah ketaatan kita. Ya, sebagai contoh, anak soleh, itu ya, anak soleh yang setelah kita meninggal, kita meninggalkan dunia ini, tapi kita memiliki anak yang soleh, yang dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Kan istighfar itu bukan dari lisan kita, karena kita sudah meninggal gitu.
Itu kan istighfar dari buah dari kebaikan kita. Kita mendidik anak-anak sehingga yang begini melahirkan kebaikan untuk kita, sekalipun bukan kita yang langsung mengerjakannya. Maksudnya seperti itu. Baik, falyata'ammal qatilul mahabbati hadzal fasl haqqa ta'ammul liya'lam ma lahu wa ma 'alaihi. Dalam sebuah syair, saya'lamu yawmal 'aradi ayya bid'atin adha'a wa indal wazni ma kana hassala. Intinya mungkin, teman-teman bahwa kecintaan yang maaf, hal-hal yang, lahir dari sebuah kebaikan itu juga kita akan mendapatkan kebaikan, sekalipun bukan kita sebagai pelaku utamanya, gitu ya. Sekalipun bukan kita yang mengerjakannya secara langsung. Orang lain misalnya, sebagai contoh orang bangun masjid ya, yang bangun masjid sebenarnya bukan dia, cuma dia punya uang, dengan uangnya itu dia bisa membangun masjid, menyewa kontraktor kah atau siapapun gitu, membangun. Yang sholat di situ, kan bukan dirinya, gitu ya, orang yang wakaf masjid misalnya. Yang sholat kan bukan cuma dia sholat sendirian aja di masjid itu, orang lain nggak boleh sholat, kan nggak begitu konsepnya. Tapi orang yang sholat di situ, setiap kali ada orang sholat di situ, kebaikannya tetap balik ke orang yang membangun atau mewakafkan masjid tadi. Itu maksudnya, apa-apa yang bersumber, berlahir dari sebuah kebaikan, maka akan ngikut gitu kira-kira. Baik, pasal baru, faslun, wa kama anna al-mahabbah wal irada aslu kulli fi'lin kama taqaddam, fahiya aslu kulli dinin sawa'an kana haqqan aw batilan. Sebagaimana kecintaan itu dan iradah dan kemauan itu adalah asas ya, bangunan atau pondasi dari setiap amalan sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan. Fahiya aslu kulli dinin sawa'an kana haqqan aw batilan. Fa inna ad-din huwa minal a'malil batinah wadh-dhahirah wal mahabbah wal iradati aslu dzalika kulli. Baik, teman-teman insyaallah untuk pasal yang baru ini kita juga akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Karena ini berkaitan juga dengan pasal baru, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan atau episode yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.